Kawan-kawan yang saya muliakan, seluas dan setinggi apapun pemahaman kita terhadap agama, alam jangan dilupakan. Sebab sejauh-jauhnya mata memandang agama, maka kekuatan alam tidak akan pernah bisa kita lupakan. Jauh sebelum manusia memahami agamanya, dia telah dulu survive dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan alam. Jadi timbangannya, agama dan alam itu kekuatannya sama. Ketika seseorang itu belum memahami agamanya, maka dia bisa menggunakan kekuatan alam untuk survive dalam kehidupan. Begitu pula sebaliknya, orang yang tidak mengerti dan tidak paham sama sekali tentang alam semula jadi, dia juga tidak akan mati hidup di alam ini jika dia memahami agamanya. Jadi pemahaman agama dan pemahaman alam terkembang itu saling terkait dan tak boleh kita lupakan. Salah satunya ialah ilmu penderas uang yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Kekuatan ilmu penderas uang ini murni menggunakan kekuatan alam dan telah dipakai oleh orang-orang jauh sebelum mereka memahami agama. Sehingga ilmu penderas uang ini insya Allah sangat mudah digunakan dan diamalkan oleh siapa saja. Berbeda jika mengamalkan ilmu penderas uang menggunakan kekuatan agama. Hanya orang-orang pada agama-agama tertentu saja yang bisa menggunakan dan mengamalkannya. Sementara ilmu itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, beserta pula orang-orang yang hidup di dalamnya. Artinya siapapun dia, apapun agamanya, jika benar-benar hakikat sebuah ilmu itu adalah rahmatan lil alamin, maka seharusnya semua orang tersebut, apapun suku dan golongan agamanya, bisa menggunakannya. Yang paling mudah untuk menggunakan kekuatan alam itu pada sesuatu ialah dengan mempelajari sifat-sifat daripada alam itu sendiri. Sebab kekuatannya tak akan jauh dari sifatnya itu sendiri. Nah, disinilah kita mulai buka kaji ilmu penderas uang alam semula jadi ini. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu penderas uang, ilmu penderas pukulan, ilmu penderas pengasihan, maka pasti tak akan jauh-jauh dari sifat air. Sebab satu-satunya sifat alam terkembang di muka bumi ini yang memiliki sifat deras hanyalah air. Batu, kayu, api, tanah tidak pernah orang bilang deras. Jadi kalau benar-benar seorang guru itu mengijazahkan ilmu penderas uang, maka pasti medianya yang paling ampuh ialah air. Air apa itu? Tidak semua air tentunya, yaitu hanya air yang deras saja. Boleh air laut ataupun air sungai, termasuklah air hujan jika hujan itu benar-benar deras. Sifat kekuatan deras pada air ini bisa kita manfaatkan dan kita sebatinkan ke dalam uang, sehingga sifat derasnya air itu akan menjadi sifatnya uang. Nah, jika uang itu sudah bersifat deras, bukan lagi bersifat panas, maka kekuatan alam akan mendorong fungsi utama dari selembar uang itu menjadi penderas uang. Lalu bagaimana caranya mengambil sifat derasnya air ini untuk dijadikan sifat derasnya uang? Caranya kawan-kawan begini, Anda carilah sungai yang airnya deras. Tentu saja sepanjang sungai itu tidak semua airnya deras, tetapi ada salah satu area dari sungai tersebut yang airnya benar-benar deras, bukan oleh batu ataupun kayu. Ingat itu, yang akan kita ambil ini deras murni atau deras naturali, bukan deras karena benda-benda lain atau karena sebab-sebab lain. Sehingga nanti kekuatan penderas uang yang Anda masukkan kepada selembar uang itu benar-benar murni tanpa khodam ataupun tanpa sebab-sebab lainnya, selain hanya atas kehendak alam, yaitu kehendak alam air yang deras. Setelah Anda melihat di sebuah sungai itu ada airnya yang paling deras, Anda siapkan uang kira-kira Rp100.000, atau kalau untuk orang Malaysia itu sekitar Rp100. Celupkan tipis-tipis lembar uang Rp100.000 itu kepada air yang deras itu, tetapi cara mencelupkannya tipis-tipis saja, jangan terlalu tenggelam dan jangan pula terlalu timbul. Jadi bayangkan seakan-akan Anda seperti mencuci karpet. Betul-betul Anda letakkan uang tersebut dengan cara menjepitkan dua jari tangan Anda, seakan-akan Anda tengah mencuci karpet. Jadi air sungai yang deras itu tipis-tipis berada di atas uangnya, dan uangnya pun tidak begitu tenggelam. Posisi Anda ketika memandikan selembar uang ini, jangan menantang arus, tetapi harus membelakangi arus. Artinya Anda menghadap kepada arus yang mengalir. Rendam saja seperti itu kira-kira 5 menit atau 10 menit sampai Anda melihat uang yang Anda mandikan itu warnanya berubah. Tentu saja perubahan warna ini hanya dalam pandangan mata Anda, tidak dalam pandangan mata orang lain. Setelah itu angkatlah selembar uang itu, keringkan terlebih dahulu, lalu Anda letakkan di bawah tengah-tengah kasur tidur Anda. Biarkan selama setahun, jangan dibelanjakan. Insya Allah selembar uang yang telah Anda mandikan pada air yang deras itu akan menjadi wasilah deras dan lancarnya uang datang kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.